Hello, welcome to English Station, and it's Thursday. It's time for TOEFL class, and kita akan fokus kepada materi yang namanya aposisi. Ya, what is aposisi? Aposisi adalah keterangan tambahan dari subject or object. Jadi setelah subject atau setelah objek itu ada kata-kata yang menerangkan dari subject or object itu. Nah, itulah namanya aposisi. Next. Ya, jika subjek, ya, kalau misalnya munculnya setelah subjek, letaknya adalah terletak antara subjek dan verb, ya. Jika setelah subjek, ya, jika setelah subjek terletak antara subjek dan verb. Jadi urutannya adalah subjek, terus ada koma, aposisi atau keterangan tambahannya, koma lagi, baru kemudian verb, ya. Oke, the next one. Ya, jika setelah objek, ya, setelah objek, ya, terletak setelah objek, ya. Jadi subjek, verb, objek, ada koma, kemudian dia memakai aposisi. Ya, nah koma ini kadang-kadang tidak dipakai, ya. Nah, seperti apa rumusnya atau bentuknya? Nah, bentuk aposisi. Oke, yang pertama adalah kita fokus ke setelah subjek saja karena itu yang sering muncul di soal TOEFL, ya. Setelah subjek ada koma, bentuk yang pertama adalah noun phrase atau kata benda, terus koma lagi, kemudian kata kerja atau verb. Nah, contohnya di sini. Ya, subjeknya adalah the house. Oke, subjeknya the house. Kemudian ada koma, kemudian ada noun phrase sebagai aposisi yang menerangkan subjek, kemudian ada koma lagi, baru verb. Nah, aposisinya adalah noun phrase, kata benda, menerangkan rumah. Rumah, sebuah rumah dari Indonesia yang warnanya merah. Nah, ini hanya keterangan tambahan dari subjeknya the house. Oke. The next one. Nah, ini yang bentuknya subjek terus koma, kemudian ada verb ing, ya, verb 1 ing dan atau verb 3. Kemudian ada koma lagi, baru diikuti verb. Contohnya adalah the house sebagai subjek, kemudian ada koma. Nah, ini verb 3, ya, tidak mungkin verb 2, itu pasti verb 3. Kemudian ada koma lagi. Nah, ini verb. Nah, kapan memakai verb ing, kapan memakai verb 3? Nah, verb ing dipakai ketika artinya adalah mebege, ya, mebege. Sementara verb 3 dipakai ketika artinya adalah dide. Nah, di sini kita memakai verb 3 karena artinya adalah rumah yang dicat, bukan yang mengecat tapi yang dicat. Oke, verbnya adalah has. The next one. Oke, subject, kemudian diikuti adverb atau kata keterangan. Ya, sebelumnya ingat ada koma. Nah, ya, ada setelah adverb ada koma lagi. Kemudian verb. Nah, posisinya adalah adverb ini, ya. Contohnya adalah the house, dia sebagai subjek. Terus ada koma, kemudian ada adverb, keterangan tempat kebetulan, ya, di kota itu. Verbnya adalah has. Ya. Jadi di kota itu menerangkan di mana lokasi rumahnya. Oke, the next one, terakhir adalah subjek, terus ada koma, terus menggunakan WH question. Nah, kadang-kadang di sini komanya tidak dipakai kalau sudah ada WH. Jadi ini relatif, ya. Kemudian ada koma lagi, baru verb. Misalnya the house, terus ada koma, ya, the house sebagai subjek, koma, aposisinya adalah which is painted in red. Jadi di antara koma itu namanya aposisi yang dicat berwarna merah. Oke, kadang-kadang dihapus seperti ini, ya, itu juga boleh, tidak apa-apa. Oke, kemudian memakai verb yaitu has. Oke, guys, so we have 4 aposisi di sini, ya. Ada noun phrase, ada verb ing or verb 3, adverb, dan WH question. Hope you are clear with this explanation. Okay, enjoy.